Dan yang perlu diingat, yang pertama saya ingin sampaikan, jasa terbesar Sultan Ali Muawiyah Shah adalah pertama beliau pernah membuat Qanun Muqta' Alam atau Undang-Undang Dasar Negara yang bersumber dari intisari Al-Quran, hadis Rasulullah dan ijma' para sahabat Nabi. Maka Qanun Muqta' Alam inilah yang sehingga nanti ke depan menjadikan sebagai Undang-Undang Dasar Negara seterusnya, dan juga pernah dikembang oleh Iskandar Muda pada saat itu. Mara Aceh, Khasanah Channel Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akan mempelajari sejarah, membaca sejarah dan berkunjung ke makam-makam raja yang insyaallah nanti kita akan bacakan sejarah apakah yang ada pada raja yang kita kunjungi ini. Jadi alhamdulillah kami di sini sudah sampai di suatu tempat, di suatu lokasi bersejarah atau cagar budaya. Tepatnya berada di daerah selatan Mesjid Raya, 500 meter dari Mesjid Raya. Kita berada di satu makam, yaitu makam Kerajaan Aceh Darussalam. Salah satunya yang paling mengubah sejarah Aceh adalah makam yaitu tokoh Sultan Ali Muawiyah Shah yang kuburannya ada di sebelah sana. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nomor 4 itu adalah makam Raja Sultan Ali Muawiyah Shah. Tentunya di sini pemirsa sekalian, teman-teman sekalian, banyak sekali di sini kuburan para raja Aceh. Tapi kita tidak sebutkan satu persatu riwayatnya. Namun walau hal demikian, di sini kami ingin sampaikan satu sejarah penting yang mengubah arah jalannya Kerajaan Aceh Darussalam, dan termasuk pentingnya berdirinya kota Banda Aceh juga adalah berkat daripada apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi alhamdulillah di kuburan nomor 4 ini 1, 2, 3, 4 di ujung sebelah sana itu adalah makam Sultan Ali Muawiyah Shah. Sultan Ali Muawiyah Shah itu menurut riwayat sejarah yang kami dapatkan, beliau adalah sultan yang pertama kali membuat satu undang-undang dasar negara yang berpengaruh bagi Iskandar Muda ke depannya. Jadi di Aceh ini ada satu kerajaan yang sangat penting dan sangat berjasa serta berkuasa, sehingga dalam sejarah kerajaan yang dipimpin oleh Iskandar Muda merupakan kerajaan yang memiliki kekuasaan, memiliki militer yang kuat, memiliki ekonomi yang kuat, dan seterusnya. Nah, jadi tentu ada jasa, ada metode atau cara yang pernah dikembangkan oleh Iskandar Muda sehingga kerajaan di masa beliau itu dikenal sebagai kerajaan yang kuat, kerajaan yang memiliki keadilan dan makmur serta sejahtera bagi seluruh rakyat. Nah, salah satu metode yang pernah dikembangkan oleh Raja Iskandar Muda adalah beliau menggunakan Qanun Dasar atau Undang-Undang Dasar Negara yang pernah dibuat oleh Sultan Ali Muawiyah Shah. Nah, jadi karena Sultan Ali Muawiyah Shah lah undang-undang yang beliau atur dalam undang-undang yang disebut dengan Qanun Muqta' Alam inilah yang membuat Sultan Iskandar Muda membuat kerajaannya, sistem pendidikan di masa itu, ekonominya, politiknya, dalam hal kerajaannya menjadi kuat dan besar. Jadi berkat undang-undang yang pernah dibuat oleh Sultan Ali Muawiyah Shah. Jadi teman-teman perlu diketahui, Sultan Ali Muawiyah Shah ini beliau hidup mulai dari tahun 1514 Masehi hingga sampai 1530 Masehi. Jadi beliau berkuasa itu 1514 sampai 1528. Atau dalam bahasa lainnya, beliau itu memimpin Kerajaan Aceh Darussalam selama 10 tahun. Dan yang perlu diingat, yang pertama saya ingin sampaikan, jasa terbesar Sultan Ali Muawiyah Shah adalah pertama beliau pernah membuat Qanun Muqta' Alam atau Undang-Undang Dasar Negara yang bersumber dari intisari Al-Quran, hadis Rasulullah dan ijma' para sahabat Nabi. Maka Qanun Muqta' Alam inilah yang sehingga nanti ke depan menjadikan sebagai Undang-Undang Dasar Negara seterusnya, dan juga pernah dikembang oleh Iskandar Muda pada saat itu. Jadi perlu diketahui, selain jasa beliau yang pernah membuat Qanun Muqta' Alam, Undang-Undang Dasar Negara dari Al-Quran, Sunnah dan ijma' para sahabat Nabi, beliau juga lah dikenal sebagai salah satu
raja yang pernah membuat satu kerajaan kesatuan dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Aceh ini. Dulu di Aceh ada kerajaan Pidi atau disebut kerajaan Pedir, kemudian di Lamno ada kerajaan kecil, kemudian di daerah beberapa tempat ada kerajaan kecil, lalu disatukan oleh Sultan Ali Muhammad Shah menjadi kerajaan besar dengan nama Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti mana yang teman-teman lihat, saya berada di lokasi makam Raja Besar Aceh. Ini adalah para tokoh pendiri kota Banda Aceh. Salah satunya adalah Sultan Ali Muhammad Shah. Beliau adalah pelopor utama yang pertama kali membuat kerajaan pertama atau kesultanan pertama menjadi kesultanan kesatuan dalam kerajaan kecil menjadi kerajaan yang besar. Atau kalau bahasa kita hari ini adalah kota Banda Aceh. Di kota Banda Aceh ini cikal bakal terbangunnya adalah berkat dari Sultan Ali Muhammad Shah. Jadi teman-teman sekalian, seperti mana sudah saya katakan tadi, ada dua jasa yang pernah dikembangkan, yang pernah dimunculkan oleh Sultan Ali Muhammad Shah. Pertama, beliau membuat Qanun Muqta' Alam, seperti mana yang saya katakan tadi. Seluruh undang-undang negara, baik politiknya, ekonominya, semuanya itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah, serta pendapat sahabat Nabi. Kemudian jasa kedua dari Sultan Ali Muhammad Shah adalah beliaulah satu-satunya raja yang pernah berhasil membuat kerajaan Aceh Darussalam menjadi satu kesatuan dari kerajaan kecil yang ada di Aceh. Yang saat itu kejayaannya dikembangkan oleh raja setelah beliau, yaitu Raja Malikul Adil, namanya Raja Iskandar Muda. Pada masa Raja Iskandar Muda lah kerajaan menjadi kuat, kerajaan menjadi bertambah, ekonominya bertambah besar, kemudian diplomasi pada masa itu pun juga terjadi secara besar-besaran, termasuk Turki Utsmani ketika itu dengan Iskandar Muda sangatlah dekat. Jadi teman-teman sekalian, tentu banyak sekali sejarah tentang riwayat Sultan Ali Muhammad Shah, tidak mungkin kami sampaikan secara lengkap di dalam kesempatan ini. Cuman kali ini kami ingin sampaikan jasa beliau, sejarah beliau, dan apa yang beliau pernah berbuat di Aceh ini. Seperti mana yang sudah saya sampaikan tadi, pertama, beliaulah yang membuat Qanun Muqta' Alam, yaitu Undang-Undang Dasar Negara dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma' para sahabat Nabi. Yang kedua, beliaulah pendiri kota Banda Aceh. Yang ketiga dari beliau juga lah kerajaan Aceh Darussalam menjadi kuat. Dulu kerajaan Aceh menjadi banyak, sehingga menjadi satu dalam satu kesatuan yang disebut atau diberi nama dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam pusatnya berada di kota Banda Aceh. Jadi teman-teman sekalian, demikianlah dapat saya sampaikan tentang sejarah beliau. Kalau teman-teman datang ke Aceh, mungkin nanti teman-teman bisa datang ke Masjid Raya. Kalau ingin datang ke makam raja, bisa datang ke arah selatan 500 meter dari Masjid Raya sampai di tempat ini. Jadi jamaah dirahmati Allah, demikianlah dapat saya sampaikan tentang riwayat Sultan Ali Muhammad Shah. Di sini banyak sekali makam raja. Tentu saya tak sebutkan satu persatu bagaimanakah sejarah beliau. Di kesempatan lain kita akan membahas tentang jasa raja-raja lain yang ada di komplek kerajaan ini. Jadi baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Yang baru sampai, jangan lupa untuk terus ikuti channel kami, subscribe channel kami, like, dan bagi channel kami jika bermanfaat. Ke depan kita akan belajar lebih banyak tentang agama, tentang jasa para tokoh dan jasa para ulama, khususnya yang ada di Aceh. Dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mara Aceh, Khazanah Channel Aceh.